Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Pemirsa rahimakumullah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, dengan bersyukur kepada Allah, hari demi hari pasti kita akan mendapatkan nikmat yang berlebih dari Allah Subhanahu wa taala. Hal yang paling kecil kadang-kadang tidak kita syukuri. Pemberian Allah tidak hanya sekedar berupa materi, akan tetapi yang di luar jangkauan pemikiran kita. Sebenarnya banyak yang harus kita syukuri. Kita telah mendapatkan nikmat, setiap hari dapat merasakan kelezatan makanan. Berarti indera perasa kita telah disempurnakan oleh Allah kenikmatannya. Setiap hari kita bisa memberikan komunikasi kepada orang lain, berarti nikmat pengucapan dan pendengaran kita telah diberikan kenikmatan oleh Allah. Bahkan kadang-kadang kita lupa, setiap hari kita bisa melihat, menengok ke kanan, ke kiri, melihat pemandangan yang indah. Itu juga merupakan kenikmatan yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Yang kadang-kadang kita abai, bahwa ketika sedikit kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu diambil, maka berapa puluh juta biaya yang harus kita keluarkan. Semisal ketika penglihatan kita dicabut oleh Allah kejelasannya, kita kurang bisa melihat dari jarak yang dekat, ataupun kita tidak bisa melihat dari jarak yang agak jauh. Berarti nikmat penglihatan kita telah diambil sedikit oleh Allah. Dan dari tercabutnya nikmat itu, otomatis kita akan berusaha untuk dapat menyempurnakan. Ketika penglihatan mulai dicabut, kita juga menginginkan bagaimana penglihatan kita sempurna kembali. Untuk itu, mari kita lebih mensyukuri nikmat Allah itu tidak hanya sekedar pemberian lahir atau pemberian secara materi yang dapat kita ukur berapa rupiah rezeki yang kita terima. Bentuk rasa syukur tersebut ada berbagai macam cara atau bisa kita perlihatkan dalam berbagai macam amaliyah yang bersifat hasanah. Syukur merupakan perwujudan rasa berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujudnya diantaranya adalah kita memanfaatkan secara baik segala nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada kita semuanya. Minimal tangan kita, panca indera kita, dari tangan, kaki, penglihatan, pemikiran, dan lain sebagainya. Apapun yang telah dianugerahkan oleh Allah tentang kesempurnaan badan kita, maka potensi yang ada di masing-masing anggota badan kita, kita manfaatkan dengan amal solih ataupun amal kebaikan. Semisal kita telah dianugerahkan oleh Allah tangan kita kuat dengan 5 jari kita, maka apa yang bisa kita perbuat supaya tangan kita itu memiliki nilai manfaat? Di zaman yang serba dengan kemajuan teknologi, tentunya seluruh panca indera kita, seluruh anggota badan kita bisa kita gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Bagi anak-anak muda yang sekiranya senang dalam dunia media sosial misalnya,
maka kita bisa berdakwah, memberikan atau menyalurkan kebaikan-kebaikan kita melalui dunia media sosial. Misalnya, menyebarkan fotografi yang bagus, gerakan-gerakan yang tidak mengundang maksiat. Kemudian kita membuat video-video pendek yang bisa mengajak para pemirsa untuk lebih dapat mensyukuri nikmat Allah dengan segala pemberian yang telah disempurnakan oleh Allah. Dan demikian juga ketika Allah memberikan sedikit kenikmatan, kemudian tidak sebanding dengan kekurangan yang kita terima, maka kita harus berusaha bagaimana menghadapi kekurangan itu dengan tetap bersikap yang bijaksana, sehingga antara kekurangan yang kita miliki dengan lebihnya nikmat yang diberikan oleh Allah, kita tidak akan merasa menyesal dengan kekurangan-kekurangan yang kita miliki tersebut. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita banyak sekali melihat di lingkungan kanan kiri kita orang-orang yang diuji oleh Allah dengan segala kekurangan, tapi mereka mampu untuk mengatasi kebutuhan dirinya dengan baik. Itu lantaran apa? Lantaran mereka dikokohkan hatinya, dikuatkan hatinya, dan dibuat atau diciptakan oleh lingkungannya bagaimana dia berusaha menghadapi atau menerima kekurangan itu dengan legowo, dengan hati yang senang. Patut kita contoh orang-orang yang berada di sekeliling kita. Misalnya, mohon maaf, mereka-mereka yang memiliki atau berkebutuhan khusus, mereka toh juga bisa eksis dalam dunia mereka. Dan juga dengan kekurangan mereka tetap menunjukkan bagaimana dia bisa bermanfaat minimal untuk dirinya sendiri. Bahkan banyak juga mereka yang berkebutuhan khusus itu memberi manfaat dan pembelajaran untuk kita semuanya. Kalau sudah melihat fakta-fakta yang ada di sekitar kita, insya Allah kita semua akan lebih bersyukur atas nikmat yang dikaruniakan Allah kepada kita. Pemirsa yang dirahmati Allah, bentuk rasa syukur yang ingin kami mengajak pada pemirsa sekalian adalah bagaimana kita lebih menghambakan diri kepada Allah, sehingga kita sebagai hamba Allah ini tidak selalu hidupnya merintih, menyesal, membanding-bandingkan dengan orang lain. Marilah kita semuanya lebih berkhidmah kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah. Insya Allah sebagai hamba Allah yang beriman, kita berusaha untuk mematuhi perintah-perintah Allah. Kita tahu di antaranya setiap hari kita sudah melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Di dalam sholat inilah sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada doa ketika kita melaksanakan sholat, yaitu doa yang luar biasa kalau kita cermati maknanya, yaitu doa yang diucapkan di antara 2 sujud. Di antara 2 sujud itu ada duduk yang dimana kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdoa, untuk mencurahkan hati, untuk berjurhat dengan memohon kepada Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Doa yang kita ucapkan di antara 2 sujud inilah merupakan curhat kita kepada Allah atas segala kekurangan yang kita miliki,
Karena setiap hari kadang-kadang kita mengeluh, kadang-kadang kita kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Maka apa yang kita minta ketika kita sholat itu? Ya Allah, ampunilah aku. Rabbil firli. Ya Allah, dosa-dosaku begitu banyak. Ampunilah ya Allah. Warhamni. Dan sekalipun kita banyak dosa, kita menuntut kepada Allah supaya kita selalu disayangi. Wajburni, ini yang luar biasa. Doa yang kita panjatkan, kita selalu minta kepada Allah supaya aib kita ditutupi. Karena masing-masing kita kadang-kadang seringkali berbuat hina atau menjadi sesuatu yang aib untuk diri kita sendiri. Wajburni ya Allah, tutuplah aib kami. Warfa'ni, sekalipun kita banyak aib, tapi kita selalu minta kepada Allah. Irfa' ya Allah, tingkatkanlah derajat kami ya Allah. Demikian ini apakah seimbang? Di saat kita juga melakukan hal keterpurukan, tapi di saat itu juga sholat memberikan kesempatan pada kita untuk memohon kepada Allah supaya Allah mengangkat derajat kita. Warzuqni ya Allah, curahkanlah rezeki kepada hambamu ini. Sekalipun dalam segala kelemahan yang ada, kita tetap selalu memohon kepada Allah untuk dilimpahkan rezeki, untuk dicurahkan rezeki. Wahdini ya Allah, wahdini, tunjukkanlah kepada hambamu ini ya Allah jalan yang baik, jalan menuju surgamu, jalan menuju ridhamu. Wa'afini, dan berikanlah aku kesehatan, afiah, sehat walafiah, kami dan keluarga kami, curahkan kesehatan. Wa'fu anni, dan aku mohon kepadamu ya Allah, hapuskanlah catatan-catatan dosaku. Indah sekali doa yang kita ucapkan duduk di antara dua sujud itu. Doa-doa itu adalah merupakan curahan hati kepada kita semua. Karena suatu saat kita berbuat khilaf, suatu saat kita juga membuat diri kita menjadi aib pada orang lain. Untuk itu ketika sholat 5 waktu kita lakukan sedemikian baiknya, maka Allah akan dengan segala kasih sayangnya memberikan ampunan kepada kita semuanya. Demikianlah berbagi ilmu dari kami. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan manfaat bagi diri saya sendiri dan juga pada pemirsa sekalian. Dan kami sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.